Halo sahabat berdesa, salam berdesa buat sahabat berdesa dimanapun Anda berada. Semoga sahabat berdesa semua tetap sehat, tetap semangat, dan terus melakukan inovasi dan kreativitas membangun desa. Desa adalah masa depan Republik ini. Desa adalah benteng terakhir dari seluruh proses pembangunan dan proses liberalisasi politik dan ekonomi. Membangun desa adalah membangun peradaban. Hari ini saya berkesempatan datang untuk ketiga kali di Desa Wati Ginanda, Kabupaten Buton Selatan. Ya. Desa ini merupakan salah satu desa yang sekitar tahun 2017-18 ya adalah desa miskin. Namun demikian, sejak pertemuan awal saya dengan beberapa kepala desa di Buton Selatan dan secara khusus Desa Wati Ginanda, kami mencoba mendiskusikan beberapa hal ide gila terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Pertanyaan mendasar saat itu, apa yang harus dilakukan di tengah keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, sumber daya anggaran yang dimiliki oleh Desa Wati Ginanda? Itu adalah pertanyaan beliau saat itu. Lalu saya tidak langsung menjawab, akan tetapi saya mengajak beliau, meminta beliau boleh nggak ketika itu saya diajak ke Desa Wati Ginanda dan kemudian berdiskusi dengan warga masyarakat, dengan perangkat desa, dan juga dengan melihat potensi-potensi apa yang dimiliki desa. Nah, saya sangat takjub ketika saya diskusi di kantor desa di atas itu yang warna hijau itu adalah kantor desanya, melihat potensi lautnya. Dan bangunan ini yang saya jalan ini ya, ini adalah bangunan yang dibangun oleh pemerintah ya. Program PNPM saat itu sebagai pemecah ombak ya. Ini adalah bangunan pemecah ombak ini bangunan pemecah ombak. Lalu kemudian bangunan ini saya diskusikan dengan kepala desa, lalu kemudian ternyata kepala desa sudah punya ide bagaimana membangun kolam itu. Itu ada kolam ini. Proses awal membangun kolam itu tidak mudah. Ya. Lalu kemudian singkat kata, hasil diskusi kita, diskusi dengan perangkat desa, dengan pengelola BUMDes, kita mencoba bagaimana menciptakan medan magnet, kolam itu sebagai medan magnet untuk mengkapitalisasi potensi ekonomi warga sekitar. Ya, dulu kawasan ini itu adalah tempat buang sampah, daerah kotor dan lain-lain. Tetapi kemudian dengan ide yang cukup gila menurut kami, ya, kepala desa langsung menemukan fokus dan lokus apa yang harus dilakukan. Saat itu tim LSN mensupport pada sisi-sisi bagaimana konsistensi dan kualitas perencanaan desa itu. Ya. Lalu kemudian memperkuat perangkat-perangkat desa, kemudian sembari terus berdiskusi. Ada satu poin hal penting ya yang menurut LSN agak unik adalah bahwa kepala desa Wati Ginanda adalah sosok pemimpin yang mau berdiskusi, membuka diri, membuka pikiran, dan saling tukar pendapat dan gagasan. Jadi pure ini muncul dari gagasan beliau. Jadi kami hanya mensupport secara knowledge ya, bagaimana kualitas perencanaan desa ini bisa dieksekusi dan sifatnya implementatif. Jadi sekali lagi, ini muncul dari dalam dan kesadaran kepala desa setelah menemukan bagaimana cara membangun
tempat ini, tetapi kemudian tidak juga menyalahi aturan-aturan, tetapi kemudian ini bisa dikelola dengan baik. Alhamdulillah, ya. Nah, buat sahabat berdesa dimanapun Anda berada, ya, jadi merencanakan pembangunan desa itu jangan lagi dengan pendekatan bagi rata, bagi adil, dengan pendekatan ilmu sapu jagat, semua mau dikelola. Akhirnya apa? Nafsu tinggi, tenaga kurang, tidak menghasilkan sesuatu yang mampu meningkatkan atau menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi. Hari ini desa ini contoh, itu beliau kepala desanya, ya, tidak lagi menjadi desa miskin. Masuk di sini masih murah, Rp5.000 karcis masuknya. Nah, konsepnya beliau fokus dan lalu kemudian membangun desa ini secara bertahap, secara pelan, ya, tapi konsisten dengan perencanaan. Lalu yang berikut yang saya suka dengan beliau, cara kepemimpinan adalah bukan mental pejabat, kepala desa bukan mental mandor, ya, bukan mental bos, tetapi dia menerapkan betul prinsip kepemimpinan yang partisipatif, ya, memahami kolektivitas dalam cara bekerja. Sehingga beliau selalu memberi contoh. Jadi bukan hanya menceramahi, tetapi kemudian memberi contoh kepada masyarakatnya, kepada perangkatnya, bahkan dia tidak sedikit turun tangan. Nah, ini adalah salah satu model kepemimpinan, ya, kalau kita ingin inovasi desa. Oke. Jadi kalau kemudian kita bicara soal bagaimana memimpin sebuah desa, saya kira Kepala Desa Watiginanda adalah salah satu role model bagaimana menemukan potensi desa itu lalu kemudian ditarik ke dalam perencanaan sehingga desa itu memiliki daya ungkit untuk mengkapitalisasi potensi-potensi yang ada di desa. Oke, kita mau lihat. Nah, seperti yang kita diskusikan awal, yang seperti saya sampaikan awal, bahwa 6 tahun masa jabatan kepala desa, dengan Anda memiliki modal yang terbatas, ADD, ada DD, lalu kemudian pada sisi lain, Anda tidak mampu menemukan peta jalan, merumuskan peta jalan yang pada akhirnya menemukan fokus dan lokusnya pembangunan desa, maka itu menjadi masalah besar. Sehingga selama 6 tahun kepemimpinan Anda tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tidak ada legasi yang Anda wariskan sebagai sebuah sistem yang bisa dilihat, dinikmati, dirasakan oleh masyarakat desa. Jadi sekali lagi, membangun desa itu adalah membangun peradaban. Membangun desa adalah bagaimana menciptakan ekosistem ekonomi berdesa. Jadi hari ini, ya, Watiginanda itu punya kolam yang dikelola oleh BUMDesnya. Lalu bukan hanya kolam yang dilihat, ya, membangun ekosistem ekonomi desa itu adalah membangun ekosistem ekonomi desa itu adalah melihat sebuah program, bahkan proyek, ketika kemudian dirancang, diinstalasi, katakanlah membangun kolam ini, tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sangat sektoral dan spasial. Akan tetapi, ya, di dalam proses membentuk ekosistem ekonomi desa, berekonomi desa, maka perencanaan selanjutnya adalah dilihat apa yang akan tumbuh dan berkembang ketika kemudian kolam ini hadir. Ya, jadi ini harus masuk sehingga membangun desa itu bukan hanya absolutely membangun fisiknya, bukan, tetapi harus begitu di dalam perencanaan teknokrasinya, RPJMD-nya. Lalu langkah selanjutnya adalah bagaimana merencanakan sebuah ekosistem berekonomi desa. Coba kita lihat, ya. Oke, ya, kita lihat.
fasilitas-fasilitas yang ada di sini, kalau dilihat ANSI dalam pendekatan proyek ini memang fisik. Tetapi yang paling penting adalah sudah mulai muncul efek domino bagian dari ekosistem ekonomi desa tadi itu. Misal parkir akan kita kelola oleh Bumdes, kemudian kuliner, ya jajanan-jajanan pasar, warga sekitar akan ditata, lalu kemudian ada kolam renang, permandian, ya artinya ini menjadi proses kapitalisasi terhadap potensi yang tadi tidak terangkat dengan ini, menjadikan dashboard dari ekosistem berekonomi desa. Jadi sahabat berdesa, saya di Lembaga Strategi Nasional memberikan apresiasi penuh terhadap kepala desa yang punya pikiran dan gagasan yang sangat inovasi. Jadi jangan takut merencanakan sebuah perubahan. Ketika Anda takut merencanakan sebuah perubahan, sesungguhnya Anda sedang menjadi pejabat. Ya, sesungguhnya Anda menjadi pejabat dan bos yang kemudian hanya berpikir soal kepentingan-kepentingan pribadi. Jadi sekali lagi, membangun desa itu adalah membangun peradaban. Ya, membangun desa adalah menciptakan ekosistem ekonomi desa yang tentu saja melibatkan sebagian besar masyarakat di desa. Nah, ini sekali lagi saya sekaligus mengkoreksi, mengkritisi, kan boleh masyarakat civil society mengkritisi kebijakan khususnya Kementerian Desa gitu. Jadi programnya seperti dolanan anak-anak TikTok gitu menurut saya. Ngomong SDGs, lalu kemudian ada sekarang muncul lagi desa inklusif gitu. Jauh hari. Jadi jangan terjebak pada labeling soal itu yang buat orang desa semakin mumet menerjemahkan itu. Desa inklusif lah, desa SDGs lah, desa tanpa kelaparan lah, desa tanpa bla 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 bla. Pak, ini levelnya desa, jangankan di desa. Saya ingatin, teman-teman pejabat di kementerian saja bingung itu menerjemahkan ratusan regulasi yang dibuat itu. Jadi tolonglah ya, jangan menerjemahkan pembangunan desa itu dengan cara berpikir Kalibatanya, cara Jakartanya. Itu keliru dan sesat ya. Ayolah lihat. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan peran pendamping desa yang dibiayai oleh negara ratusan miliar itu. Kemarin SDGs, apa outputnya? Apa outcome-nya itu SDGs itu? Ini banyak kepala desa yang ratusan yang saya temui keluh kesah. Bahkan dinas pun itu keluh kesah. Ini proyek setan apa lagi mereka bilang. Ini ada lagi gagasan desa inklusif. Jauh hari kita sudah bicara soal musyawarah desa, sudah bicara ke partisipasi desa, lalu kemudian ayolah pahamlah soal undang-undang desa itu, asas itu rekognisi, pengakuan dengan negara, dari negara terhadap desa, bukan pengaturan negara terhadap desa. Itu yang berbahaya, itu sesat menurut saya. Bagaimana membuat desa ini bisa berdaya. Akhirnya apa, hari ini banyak desa yang menerobos sendiri ya, menciptakan ide kegilaan untuk membangun desa. Kenapa? Kalau ikuti aturan, desa hanya menjadi kepala administratif atas seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya Kementerian Desa itu. Jadi tolonglah. Belum lagi ada MOU antar berbagai kejaksaan, kepolisian dan lain-lain, membuat semakin desa itu semakin terpasung ketakutan ya. Bukan kegembiraan, berdesa itu kegembiraan ya. Menyambut kegembiraan karena hasratnya adalah membangun sebuah peradaban, membangun nilai sosial di sana, nilai-nilai ekonomi. Bukan justru ketakutan. Bolehlah pembinaan, tetapi bukan pembinasaan. Itu yang harus diingat itu. Jadi sekali lagi, desa butuh pertolongan, tetapi bukan intervensi. Ya, desa butuh pendampingan, bukan pengaturan. Desa butuh peraturan, tapi bukan intervensi. Sekali lagi, sahabat berdesa, saya tetap bersama dengan seluruh desa-desa kepala desa untuk membela desa, menjaga marwah berdesa, ya. Karena membangun desa sekali lagi membangun peradaban, bukan membangun manusianya, bukan membangun aturannya, bukan membangun infrastrukturnya, tetapi membangun ekosistem sosial dan ekosistem ekonomi. Sehingga ketika kita kembali kepada asas pengakuan negara terhadap desa, jadi bukan pengaturan negara terhadap desa. Itu sahabat berdesa. Terima kasih. Salam berdesa.